Ustadz dikatakan berbohong, nah akhirnya nantinya saya khawatir ketika yang disampaikan suatu kebenaran, saya takut juga tidak percaya. Itu ada beberapa lagi fiti-fiti ya, terutama ini ada kiai lokal Madura, karena saya dari Madura menemukan kemarin itu tentang pembenaran mi'rajnya Fakih Muqaddam yang 70 kali itu dihubungkan dengan ini, padahal sudah beredar bahwasanya yang dimaksud mi'rajnya Fakih Muqaddam itu mi'rajnya ke Sidratul Muntaha di Syara'iniyahnya itu, termasuk yang dijelaskan oleh Kiai Haji Idrus Lamdi. Tapi kiai tersebut menyatakan bahwa as-sholatu mi'ratul mu'minin, kan ini kan kelihatan bohongnya gitu loh. Ini terus terang kesedihan tersendiri bagi saya. Terima kasih. Ini saja mungkin berkeluh kesah galau gitu. Jadi Bang, Ya kan apa hebatnya Al-Fakih Muqaddam Bang? Apa hebatnya Fakih Muqaddam? Halo? Iya. Apa hebatnya Fakih Muqaddam kalau cuman bisa mi'raj dalam arti sholat sebagai mi'raj kaum muslimin? Terus hebatnya apa, dia cuman sehari semalam cuman 70 dalam semalam. Apa hebatnya? Hebat amat, biasa aja. Banyak ulama yang lebih lagi dari itu. Kalau timbang maknanya sholat, padahal kenyataannya matan kitabnya bukan sholat kan? Bukan. Orija. Iya. Ya. Mi'rajama orijan Nabi kan, sebagaimana di Mi'raj ila Sidratil Muntaha lagi. Iya. Untuk bertemu Allah itu kan bukan lagi sholat. Iya. Itu tapi kan untuk menutupi itu Bang, ketika dibantu itu dipelintir gitu, padahal kita jelas dengar videonya beredar kemana-mana gitu loh. Kok masih maunya menutupi seperti itu, kan itu kelihatan bohongnya kan si kiai itu maksudnya. Iya. Kan Orang ini kan menjadi kesedihan tersendiri. Jemaahnya banyak, pengajian umum lagi. Gimana kok kayak begini? Akhirnya saya sedih banget loh. Iya. Kelasnya Imam Ghazali aja nggak kayak itu kan ya, nggak kayak siapa? Hakim Qodam. Saya kalau mereka nggak percaya dengan tesisnya Kiai Mat itu barangkali ya masih mending, tapi ketika kelihatan bohongnya itu kan amat sedih banget loh. Saya sedih banget, kecewa banget itu. Mau gimana dengan umat kalau modelnya seperti ini. Tetapi di sisi lain ya bersyukur juga akhirnya kita bisa memilah dan memilih. Kiai yang terkenal belum tentu punya integritas kalau bagi saya. Itu saja. Nah, menurut saya gini sih, karena ya minta maaf ya, saya bukan menyalahkan ulama, tapi kita juga perlu pintar. Kadang kita mengaji itu juga harus pintar, harus pilah. Makanya saya ingat betul guru saya itu pesan, yang kalian note atau yang kalian ikuti itu kiai yang mengajarkan bukan wudhu, sholat, puasa dan zakat. Itu yang menjadi kunci pokok untuk diikuti, karena beliau itu kiai-kiai kampung atau ustadz-ustadz kampung yang tidak punya tujuan selain hanya memberikan ilmunya kepada di anak didiknya gitu. Kalau kiai-kiai gede ya yang sering ceramah-ceramah itu, kadang saya sendiri memperhatikan kadang hadis itu hanya digunakan untuk kepentingan gitu loh. Hadis itu hanya digunakan untuk kepentingan yang mana menguntungkan terhadap apa yang disampaikan. Itu menurut saya kayak gitu, karena yo minta maaf, saya kadang ngaji ke sana itu apalagi waktu pemilu itu kelihatan banget. Kalau tidak ini maka nanti akan ini, hadisnya kayak gini. Ini yang berbicara Quran, ini yang berbicara hadis atau Nabi. Nah inilah yang membuat kita itu bodoh itu. Makanya kalau pesan guru saya, ikutilah kiai yang mengajarkanmu wudhu, sholat, baca Quran, itu kamu
jangan tinggalkan gitu. Karena belum tentu mereka-mereka yang di luar-luar itu benar, karena kadang menggunakan ayat atau hadis itu hanya untuk sebuah kepentingan. Padahal guru kita yang mengajarkan kita wudhu, sholat dan lain sebagainya itu tanpa kepentingan dan tidak mempunyai pamrih apapun kecuali hanya memberikan ilmu tentang tata wudhu, sholat dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya. Monggo silahkan yang lain. Ini barangkali bisa dikatakan hikmah bagi kita semua. Bagiannya Kiai Imat, Bang Satria. Iya ya, terlepas ada ininya, tapi ini hikmah besar bagi kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi tambah takwa, tambah cinta tanah air itu, dan mudah-mudahan kita nantinya husnul khotimah. Amin, Amin. amin. Kalau saya gini, dulu kan saya juga berpikir ini masalah nasab ini apa sih, saya gitu. Kok ada tesis dan lain sebagainya. Terus saya ikuti, saya juga pelajari. Oh kayak gini toh. Terus saya mengambil keputusan begini, Kiai Imat ini tidak salah. Gitu. Cuma yang salah ini yang ikut menunggangi itu loh. Ada kelompok-kelompok, oknum-oknum yang menunggangi Kiai Imat untuk tujuan tertentu. Itu begitu. Karena apa? Tesis Kiai Imat ini menurut saya adalah mencerdaskan kita semua. Jadi kita itu jangan hanya memandang dari siapa. Kalau memang itu perlu diuji, yo silahkan diuji kan gitu. Kalau memang tesis Kiai Imat ini salah, yo diuji dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kan begitu. Terus dari kalangan habaib sendiri, itu memang di medsos, di luar medsos mungkin juga ada, atau juga mungkin ada, bukan cuma mungkin ada, perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, artinya yang diakui. Kalau kita hanya membanggakan zuriyah atau nasab kita, ya untuk apa itu? Karena sekarang ini bukan zamannya seperti itu. Misalnya seperti kasultanan itu, apakah mereka juga membanggakan nasabnya? Aku ini raja dan lain sebagainya. Itu kan nggak begitu. Padahal sekarang sultan contoh aja, Sultan Jogja itu sekarang nggak ada harga dirinya. Padahal beliau seorang sultan dan tidak pernah membanggakan diri saya ini sultan dengan gelar begitu panjangnya, dari Arab, dari Mekah, dari mana-mana negara mana memberikan nama penghormatan, tapi nggak pernah membanggakan diri kok, gitu loh. Padahal kalau kita kembali ke Tuhan kita, Tuhan itu adil. Tentunya orang yang akan dimasukkan atau akan yang dikatakan berhasil atau bejo bahasanya Indonesia, bahasa Jawa, wong sing bejo iku ya wong sing taat, sing eling karo sing gawe urip, bukan karena nasabnya kan gitu. Orang pintar sekalipun itu belum tentu mendapat surga, kan begitu toh. Apalagi dalam Quran, saya hanya mengutip dari mereka sendiri, dari Habib Quraisy Shihab atau Profesor Quraisy Shihab, itu juga mengatakan begitu. Orang yang akan masuk surga itu bukan karena nasabnya. Itu mengutipnya juga dari Quran atau ayat, karena beliau kan ahli tafsir dalam Quran. Itu bukan karena nasab gitu loh. Apakah terus karena nasab terus menjamin mendapat ridho Allah? Itu kan nggak mungkin. Ya berarti Allah tidak adil dong kalau hanya karena nasab. Berarti nggak perlu kita sholat, nggak perlu kita berbuat baik, yang penting nasab saya nyambung ke Rasulullah, maka saya akan naik surga. Contoh aja begini, Fir'aun itu
kafir. Nabi Musa iman. Kan begitu. Lah ternyata juga Fir'aun tetap masuk neraka, dikafirkan. Lah kebalikannya lagi, Nabi Nuh sama anaknya. Nabi Nuh orang yang beriman dan anaknya kafir, tetap tidak bisa menjamin. Ya memang kafir. Contoh saja Nabi dengan Abu Lahab, pamannya sendiri. Itu pamannya sendiri, darah dagingnya sendiri. Ternyata meminta ampun kepada Allah pun, memintakan ampun kepada Allah pun tidak diterima kok. Sampai katanya sebuah riwayat, Abu Lahab itu yang tidak terbakar hanya telapak kakinya, seluruh tubuhnya akan terbakar di dalam kubur. Hanya telapak kaki yang dijilati oleh Rasulullah, yang terjilat oleh Rasulullah itu yang tidak terbakar. Itu kan berarti nasab itu tidak menjamin kita di hadapan Tuhan kita, itu loh. Mungkin begitu ya, saudaraku.